Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini masih di game Heartopia. Kali ini gua ingin sharing ke kalian membuat food display ya, seperti yang kalian lihat saat ini. Gue nyebutnya food halls. Ini bisa kalian letakkan di bagian belakang rumah atau di dapur. Jadi ini lebih kepada kayak etalase yang ada di supermarket, swalayan. Nanti kalau misalnya rumah kalian cukup besar, bisa menempatkan etalase sebanyak ini, gak ada salahnya kalian coba. Kita langsung aja, yuk. Oke, yang pertama kita akan membuat pondasinya dulu ya. Untuk pondasi sebenarnya gua serahkan ke kalian berapa ukurannya. Kebetulan di sini gua membuat ya cukup random, tapi ini gua bedakan dengan warna lantai yang panjang dan lebarnya kurang lebih seperti yang ada kalian lihat saat ini. Baik, ukurannya juga tergantung dari rumah kalian ya. Untuk lantai yang berwarna coklat itu adalah lantai utama. Dan di sini kita akan membatasinya dengan dinding ya di bagian tepian dari pondasi awal kita. Oke, setelah kita pasang dinding, kita fokus dulu untuk di bagian atapnya. Di sini gua membuat atap sedikit ada layernya, satu layer ke atas dengan memasang seperti ini ya. Pasang ukuran dinding rendah, lalu kita perpanjang aja, dan untuk wallpapernya itu diserahkan ke kalian. Kebetulan karena gue milih yang ada garisnya lebih cocok ya, terkesan lebih agak tegas aja gitu. Di sini karena nuansanya coklat kuning dan sejenisnya, gue memakai ceiling berwarna sedikit coklat kekuningan ya. Lalu di sini gue menambahkan seperti ini. Ini kalau kita sebut kayaknya kayak gypsum ya. Gypsum ini kita letakkan antara layer dinding dengan atap. Nah, seperti yang kalian lihat. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini tinggal kita tambahkan lampu. Kebetulan sebagai pencerah ruangan untuk sementara aja ya. Dan ini juga jenis lampunya terserah kalian. Kebetulan emang gue pakai yang kayak gini cocok aja. Kita kasih juga ceiling berwarna kuning sedikit. Dan di sini kita akan mencoba memulai untuk membuat kulkas ya. Kulkas yang pertama itu cukup satu pintu, jadi seolah-olah sebagai penyimpanan sayuran. Kebetulan di sini gue akan memasukkan kopi dan mungkin beberapa item kecil lain ya di kulkas ini. Nah, ini sangat simple sekali ya, bisa kalian lihat. Untuk beberapa item furnitur yang ingin dimasukkan, itu juga balik lagi ke kalian, terserah, fleksibel aja. Tapi jangan lupa disertakan lampu ya. Oke, lalu di bagian depan tinggal kita tutup dengan dinding ukuran setengah nih, seperti ini. Lalu tinggal kita ambil aja jendela. Nah, nanti akan dikasih bingkai warna hitam. Nah, seperti ini cukup. Nanti di bagian bawahnya dikasih aja wallpaper seolah-olah seperti mesin ya. Lalu kita warnai dengan abu-abu. Oke, berikutnya untuk kulkas kedua, penyimpanan kedua lah ya. Tapi di sini juga bisa disebut sebagai pendingin. Di sini gue sangat merekomendasikan makanan-makanan yang kalian buat di dapur. Nah, bisa kalian letakkan nanti di penyimpanan ini. Kebetulan ini kulkasnya bernuansa putih dan hitam. Di atasnya tadi gue letakkan lantai yang dari event yang kita dapat untuk ice skating agar lebih cerah aja ya. Dan etalase penyangga makanannya gue warnai warna putih. Tenang aja, nanti untuk bagian dinding dalam lemari pendinginnya itu akan berwarna hitam. Kebetulan di sini kita kasih dulu seperti ini wallpapernya. Oke, untuk kulkas saja ya, khusus kulkas saja. Lalu di atasnya jangan lupa diberi lampu. Jadi di sini gua serahkan ke kalian untuk bahan-bahan furnitur di dalam kulkasnya, tapi cukup mungkin seperti ini aja desain kulkasnya. Nah, ya sisa nanti tinggal kalian masukkan sesuai dengan keinginan. Berikutnya kita masuk ke bagian sebelah kiri. Di sini kita akan mulai etalase pertama, food display pertama. Di sini gua membuat sedikit lebih banyak. Ya, kurang lebih ada 4 lantai. Nah, seperti ini
ya. Nah, di sini gua membuat bagian rak di atas ya, rak makanan di atas. Kita pasang dulu lampu seperti ini, lalu kemudian kita pasang rak yang di bagian sebelah kiri ya, dengan nuansa coklat, putih, dan sejenisnya, seperti ini. By the way, ini rak display ini bertingkat, jadi kita nanti akan memakai furnitur meja. Nah, kebetulan di sini gua kasih wallpaper dulu. Yang penting kontras ya antara si bagian bahan bangunannya dengan warnanya. Sebisa mungkin biar kelihatan mencolok gitu. Oke, di sini yang paling inti adalah kita memakai namanya meja ini ya, joinery table yang ukuran tinggi ya. Kita warnai dengan warna putih. Kenapa? Karena nanti kita akan memakai tangga. Nah, tangga itu juga kita akan beri warna putih. Meja ini gua letakkan di tengah juga karena nanti displaynya juga ada di tengah. Nah, satu lagi kita pakai joinery T-table, ukurannya lebih rendah ya. Jadi seolah-olah lebih ada jenjangnya kelihatan, yang bagian belakang juga seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan aja, yang penting rapat dengan si joinery table pertama ya. Seperti ini. Begitu juga kita pasang untuk yang di bagian tengah-tengahnya. Jadi biar tengahnya nggak kosong, terlalu kosong ya. Biasanya kan di display swalayan pasti di tengah-tengahnya ada pajangan makanan. Nah, itu tujuan kita untuk buat di tengah juga. Lalu kita tambahkan penyangga fins, penyangga tangan untuk membedakan antara display kiri dan display kanan. Seperti ini. Tinggal nanti kita rapikan aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah jadi, sekarang kita akan menyusun raknya. Sebisa mungkin gue sangat merekomendasikan diatur melalui rak yang sesama jenis, atau mungkin rak yang memang seperti dia bukan sayur, tapi dia bahan makanan cepat saji, atau bahan makanan kering, itu disesuaikan aja. Alangkah lebih baiknya dibedakan sesuai dengan jenis-jenisnya ya, biar kelihatan. Tapi untuk yang di tengah, nggak ada salahnya kalian bisa ngasih beberapa item unik seperti makanan saji, kue, atau mungkin pajangan tanaman, vas bunga, atau lain-lain itu juga boleh. Biasanya di swalayan tidak hanya makanan yang display, tapi juga item-item lain, pelengkapnya juga. Seperti yang kalian lihat ini, lalu kita ganti perspektifnya, kemudian kita ambil yang di bagian atas. Fungsinya untuk membuat furnitur kita menjadi satu grup sehingga bisa dipindahkan secara langsung. Lalu kita tinggal blok atau kita ambil joinery T-table dan joinery table untuk kita masukkan dalam satu grup sehingga bisa kita pindahkan secara bersamaan. Jika sudah, kita tinggal menekan move all nanti untuk keseluruhan item yang sudah kita pilih. Lalu nanti kita tinggal geser saja sampai nanti kursornya berwarna merah indikatornya, lalu kita lakukan overlapping. Hal itu juga kita lakukan untuk display yang di tengah, tinggal menekan semua joinery table lalu kita pindahkan dengan teknik overlapping ya. Yang penting indikatornya berwarna merah. Lalu yang paling inti adalah kita memakai tangga sebagai rak berjenjang dengan dikondisikan warna yang sesuai tema yang kita miliki. Tangga di sini terserah sesuai dengan tema rumah kalian. Jangan lupa dikasih handrail ya, pegangan tangan sebagai pembeda antar display makanan. Oke, setelah selesai nanti tinggal kalian boleh modifikasi ruangannya dengan menambahkan lampu atau pajangan dinding atau mungkin seperti tanaman gantung atau beberapa furnitur lain yang kalian sudah beli di Bob yang rasanya cocok untuk ditempatkan di swalayan. Oke, nanti kalau untuk beberapa display itu bisa kalian letakkan juga, tapi tidak semuanya sama ya. Kebetulan di sini gua untuk bagian sebelah kanan itu untuk etalase racikan bumbu makanan. Nah, kebetulan yang kalau pernah beli rak makanan seperti ini di NPC Bob itu cocok banget. Tapi jangan sampai rak makanan ini tenggelam karena furnitur yang udah kita pasang. Karena gua ingin menonjolkan furniturnya, jadi gua meletakkan dulu rak seperti ini.
Nah, lalu gue letakkan vegetable crate-nya di depan. Nah, sehingga tetap terlihat seperti berjenjang ya. Nah, untuk di bagian sini, etalase sini, tetap gue akan memberikan display sayur-sayuran ya, ditambah bumbu-bumbu seperti ini, itu boleh banget. Nanti sisanya kalian tambahkan mungkin seperti tanaman, vas bunga, atau mungkin seperti pajangan foto dan lain-lain itu juga boleh. Oke, mungkin sudah cukup rasanya. Jangan lupa kita ratakan di bagian lantainya. Yang penting menyesuaikan dengan tema warna rumah ya. Beberapa bagian yang tidak perlu mungkin bisa dihapus. Oke, lalu tinggal jangan lupa yang di bagian tengah ya. Tadi gue juga lupa ngasih tahu, itu juga tetap sama, diberi tangga dan diberi handrail. Tapi agar tidak monoton ruangannya, bolehlah untuk seperti di swalayan kita kasih tempat duduk ya, tempat duduk. Dan ini juga gue dapat dari NPC Bob, resepnya gue lupa juga ya. Itu seperti keranjang makanan. Kalian juga kalau punya boleh diletakkan sebagai aksesoris ruangan. Di sini gue juga meletakkan beberapa furnitur yang gue dapat, sehingga bisa menambah nuansa bahwa ini seperti di swalayan. Nah, seperti itu. Oke, setelah kreasinya selesai semua, jangan lupa nanti setelah ini kita tekan save, lalu kita complete ya. Kita kembali ke realnya, lalu kita masuk ke blueprint. Nah, ini hasil jadinya. Betul banget ya, ini etalase yang gua maksud dalam memajang makanan yang kalian punya. Jadi tidak hanya seperti lemari saja ya, kita bikin seperti food hall di rumah, itu bisa banget. Jadi terlihat rumah kita lebih berisi, lebih full akan makanan, apalagi untuk bagian dapur. Ini bisa juga kalian letakkan mungkin di pekarangan rumah sebagai pelengkap dari taman ya. Bisa banget. Jadi mungkin segitu dulu tips dari gua untuk membuat food hall kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian di rumah. Jika kalian suka, jangan lupa di like ya. Dan subscribe terus channel Ucup untuk selalu mendukung. Nantikan selalu video yang lainnya di channel Ucup. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ucup pamit. Bye-bye.